Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan membahas cara membaca surah Al-Mulk yang sesuai dengan ilmu tajwid. Akan kita tahsinkan bacaan yang sering dibaca keliru oleh sahabat Al-Quran. Pada video kali ini akan kita jelaskan satu persatu. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Perhatikan sahabat Al-Quran yang pertama pada ayat 1. Kalau misalkan kita berwakaf pada wakaf shad lam, itu diperbolehkan, namun lebih utama kita lanjut. Tapi kalau berwakaf itu boleh. Maka cara berhentinya, ketika huruf kaf disukunkan, wajib kita memberikan bunyi hamas. Wajib ada sifat hamas. Apa itu sifat hamas? Suara ada angin. Coba kita berhenti dulu di sini. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, jadi ada bunyi k. Biyadihil mulk. Biyadihil mulk. Itu kalau seandainya kita berhenti. Mulk. Tapi kalau kita lanjut dibaca sebagaimana biasa. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berikutnya pada ayat yang kedua, di sini ada hamzah wasal dan nun wiqayah. Nun kecil ini namanya nun wiqayah. Maka di sini juga ada dua cara baca, bisa dipilih salah satu. Cara baca yang pertama, yaitunya kita berwakaf saja pada akhir ayat 1 tadi, qadir. Maka cara mulai nun kecil abaikan. Kita mulai dengan baca hamzah wasal karena pola alif lam langsung dikasih fathah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kemudian cara baca yang kedua di sini sahabat Al-Quran yang boleh juga kita pilih. Kalau seandainya kita melanjutkan bacaan ayat 1 digabung dengan ayat kedua, baru nun kecil ini difungsikan, baru dia dipakai. Kenapa ada nun kecil? Karena ada tanwin pada ayat sebelumnya berjumpa dengan hamzah wasal pada awal ayat 2. Maka ada nun kecil. Mana tanwinnya? Ada pada huruf run berjumpa dengan hamzah wasal. Maka ada nun kecil. Maka kalau seandainya digabung, maka tanwin diringkas, run jadi ru, nun kecil baris di bawah menggantikan posisi hamzah wasal ketika kita gabung. Nah, coba kita gabung pakai nun kecil ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi dua cara baca. Qadir. Cara baca pertama, alladzi ketika memulai. Cara baca kedua digabung. Qadirunil ladzi. Nah, boleh pilih salah satu mana yang mudah menurut sahabat Al-Quran. Bacaan berikutnya di dalam surah Al-Mulk ayat 19. Di sini ada waqaf mim, waqaf lazim, wajib kita berhenti. Maka cara berhenti di sini huruf nun kita sukunkan. Sudah huruf sukun, kemudian sebelumnya ada lagi huruf sukun, sehingganya terkumpul di sini huruf yang kita sukunkan dan huruf yang sudah sukun dari awal. Ada dua huruf sukun. Ketika berhenti pada dua huruf sukun yang pertama langsung kita sempurnakan, huruf sukun kedua juga disempurnakan. Berikan bunyi vokalnya. Huruf nun vokalnya ada bunyi en, diwajib kita bunyikan en-nya.
Tidak boleh kita baca wa yaqbid. Nah, kurang tepat, harus ada huruf nun yang kita sukunkan. Sebelumnya juga ada huruf mad pakai bendera, berjumpa huruf tasydid. Ini adalah mad lazim mutsaqqal kalimi. Shad ini panjangkan dulu 6 ketukan atau 6 harokat, baru ditasydidkan ke huruf fa. Nah, ditekan ke huruf fa setelah dipanjangkan. Coba kita baca. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidun. Nah, jadi wajib bunyi en itu. Kalau kita lambatkan wa yaqbidun. Itu seperti itu ya cara membaca ayat 19 ini. Bacaan yang terakhir kita lihat di dalam surah Al-Mulk ayat 26. Nah, di sini ada sifir mustatil, bulat lonjong. Maka bulat lonjong ini dalam aturan kaidah ketika kita berhenti dia panjang 2 ketukan. Anggap kita berhenti di sini. Wa innama ana. Kalau berhenti panjang 2 ketukan. Tapi di sini tidak mungkin kita untuk berhenti. Maka kita lanjut. Maka ketika lanjut, maka nun wajib dibaca pendek karena bulat lingkaran atau bulat lonjong. Ketika kita melanjutkan bacaan, dia wajib dibaca pendek. Jadi kalau lanjut baca pendek, kalau berhenti baru panjang. Nah, kita baca lanjut saja, berarti pendek. Wa innama ana nadhirum mubin. Jadi sahabat Quran, itulah beberapa ayat yang harus kita tahsinkan, cara membacanya yang harus kita betulkan. Sehingganya bacaan pada surah Al-Mulk bisa menjadi baik dan benar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.